Shalom jemaat sekalian. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Bawalah kerinduan dalam hati kita untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan, untuk kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita buka dengan doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh datang lagi dalam rumah-Mu ya Yesus, untuk kami bersekutu dengan hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu Engkau ya Bapa. Temuilah kami ya Yesus, jamalah hati kami ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Engkau tahu hati kami Tuhan. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hati.
biarkan Tuhan aku walau tak dengan puisi yang indah. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku lebih bersungguh-sungguh lagi, katakan biarkanlah Tuhan. Ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Katakan dari hatimu, biarkan kami menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Oh, biarkan Tuhan aku
begitu setia dalam hidup kami. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Tuhan. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Dan ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allah. Kami tinggikan namamu Tuhan, namamu selalu, dan semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau, ya Allahku. Dan ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Dan ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengan segenap tubuh dan jiwa kami rindu menyembah-Mu ya Yesus. Kami mau tinggikan namamu ya Bapa. Tuhan, kami mau bersorak-sorak lagi bagi namamu. Kami mau memuji namamu dengan lebih bersukacita lagi ya Bapa. Kau hadir dan Kaulah setiap kami ya Yesus. Bila semua yang saya memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
sukacita, amin. Yang penuh dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Kasih tangannya atas ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Oh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah bagi Tuhan, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian boleh duduk kembali. Sengaja ya, untuk ibadah hari ini saya pilih puji-pujian yang kita itu ketika beribadah menyembah kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya. Karena kadang dalam kehidupan kita terlalu banyak minta sama Tuhan, kita kurang puji nama Tuhan. Jadi di momen ibadah ini kita mau pakai ya pujian penyembahan ini untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan tanpa minta apapun, sekali-sekali gitu ya sama Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita juga mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita posisikan diri kita rindu akan aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, kami rindu Engkau. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Bapa, jiwaku Tuhan. Saudara jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, katakan hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat saja yang menaikkan pujian ini, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
hamba Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sungguh Engkau pribadi yang manis ya Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami ya Yesus. Bahkan ketika kami tidak bisa mengenali diri kami sendiri, Kau yang mengenal kami ya Bapa. Kami ya Tuhan rindu ya Yesus untuk juga mengenal-Mu lebih dalam ya Bapa. Kami rindukan Engkau ya Yesus mengisi setiap hati kami yang kosong ini ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Yesus. Jamah setiap hati kami ya Bapa. Mengucap syukur ya Yesus untuk momen yang indah ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah hati kami pun juga ya Yesus yang rindu akan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Kau buka lebar-lebar ya Bapa. Biarlah Engkau masuk dalam hati kami. Kau yang beracara dalam hati kami, Kau yang pimpin hati kami ya Yesus. Melalui firman Tuhan hari ini ya Bapa, kami bisa ya Tuhan mendapatkan makanan rohani yang melimpah ya Yesus. Supaya kami gak lagi kekurangan ya Tuhan, tapi kami penuh akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Yesus, urapi ya Tuhan. Belai ya Tuhan, setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu ya Yesus adalah perkataan yang datang dari Engkau ya Bapa. Tutup bungkus ya Bapa. Kami siap ya Yesus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Inilah hati kami. Bila semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk kembali. Untuk firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eprafas Joko Haryanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Sejak awal pujian dinaikkan, saya merasakan urapan Tuhan ada di sini, saudaraku. Sehingga saya tidak bisa membendung air mata saya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia bukan hadir tanpa maksud. Tentu Dia akan melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu akan kita rasakan ketika kita merespon. Kalau kita tidak pernah merespon firman Tuhan, kita tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan pada kesempatan ini akan berbicara tentang mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang ke-22. Yesaya 60 ayat 22, kita akan bangkit bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan ini dan kita akan aminkan bersama-sama. 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar
dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera padamu. Amin. Puji nama Tuhan. Ini merupakan satu janji Tuhan yang diberikan kepada umat kepunyaannya, termasuk kita. Kita ini adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah, sehingga kita pun akan merasakan kita yang lemah akan menjadi kuat. Mungkin hari-hari ini dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga membuat kita menjadi lemah. Mengapa kita bisa menjadi lemah? Karena kita fokus pada masalah, bukan pada Tuhan yang menyelesaikan masalah. Selama kita masih fokus kepada masalah, kita akan menjadi orang yang lemah dan akhirnya mengeluh. Dan ketika kita mengeluh, maka itu sama dengan kita sedang mensabotase kesuksesan kita sendiri. Coba kita mengeluh saja setiap hari. Kita tidak pernah akan menjadi orang yang berhasil. Kita tidak pernah akan menjadi orang yang beruntung. Berbicara tentang mengubah kelemahan menjadi kekuatan ini, saya teringat ada seorang anak yang dilahirkan dengan kondisi cacat, saudara, yang terkena dengan tetra amalia. Penyakit ini ketika menimpa seseorang, khususnya di dalam janin, itu begitu lahir dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Dan ini dialami oleh seseorang yang dinamakan Nick Vujicic. Nick Vujicic terlahir dengan tanpa tangan dan tanpa kaki. Dalam pertumbuhannya dia sempat mau bunuh diri karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia merasa, aku kok dilahirkan cacat seperti ini? Bagaimana ini papa dan mama ini? Saya dilahirkan seperti ini. Dia sempat mau bunuh diri. Namun ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, akhirnya di situ dia dimentor, saudara. Dan akhirnya dia menemukan dirinya sendiri. Nah, kita melihat secara fisik ia kelihatan lemah, namun kini dia telah menjadi motivator kondang di seluruh dunia. Dia menjadi pembicara di 24 negara, saudara. Bisa dibayangkan, ini dari Australia. Mungkin Bapak Ibu Saudara tinggal klik aja Nick Vujicic. Maka akan keluar orang itu tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi dia menjadi pembicara dan kaya raya. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Punya anak, punya istri yang cantik, saudara. Karena apa? Karena dia bisa mengubah kelemahannya itu menjadi kekuatan. Saya teringat kata-kata motivasi yang sempat saya catat. Dia berkata demikian. If you can get a miracle, become one. Ya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan keajaiban, jadilah keajaiban itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita ini hanya menunggu keajaiban, tetapi kita tidak pernah menjadi keajaiban itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, alami Tuhan setiap hari, setiap saat. Jangan kita terus menerus mengeluh. Itu tidak pernah akan memberikan kontribusi positif dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan keajaiban itu? Kita harus berani mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah, kalau kita berani melangkah, maka kita akan dapat jawabannya. Banyak orang bertanya kepada saya begini, Pak, saya sudah berdoa Pak, tidak dapat jawaban-jawaban dari Tuhan. Jawaban akan Anda dapatkan ketika Anda melangkah. Kalau Anda tidak pernah melangkah, Anda tidak pernah mendapatkan satu jawaban dari setiap pergumulan Anda. Terlalu banyak informasi firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, mungkin satu minggu bisa 2-3 kali. Apakah kita menjadi pelakunya atau tidak? Kalau kita tidak pernah menjadi pelakunya, maka kita tetap stuck di tempat. Tidak pernah ada satu perubahan. Ada 5 langkah praktis yang akan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Yang pertama, harus mau berdamai. Berdamai dengan siapa? Yang pertama, berdamai dulu dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita akan mengalami satu pertobatan dan ada pengampunan di situ. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan itu enak Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau Nick Vujicic tadi tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dia menyadari, aku tidak punya tangan, aku tidak punya kaki.
Tetapi aku tidak mau menjadi orang yang seperti ini. Aku harus bisa menjadi orang yang lebih dari seperti ini. Akhirnya apa? Dia bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bisa tampil beda. Nah, orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, itu masalah. Jadikanlah diri Anda solusi. Kalau Anda tidak menjadikan diri Anda solusi, berarti Anda menjadikan diri Anda masalah. Nah, kalau sudah menjadikan diri kita ini masalah, dimanapun kita ada, di situ bermasalah. Dimanapun, baik itu di pekerjaan, baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam pertemanan, dan baik itu dalam gereja, masalah. Ada orang bilang begini sama saya, Pak, saya mau cari gereja yang tidak ada masalah. Ya mana ada, tidak ada. Jangan-jangan gereja itu memang tidak ada masalah, begitu Anda datang di situ jadi masalah. Bisa jadi loh saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita harus bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Siapa sesama? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa papa mama, bisa saudara-saudara sekandung, saudara seiman, ya siapa sajalah, sesama kita manusia. Khusus pada saat ini, saya tekankan, berdamailah dengan papa mama. Kenapa? Ada banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan papa mamanya. Dan akibatnya apa? Alkitab berat sekali kalau kita dengar, saudaraku. Kita akan melihat di dalam Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ini bicara ada ayah, ada ibu, pasti matanya yang mengolok-olok tadi siapa? Jadi mata mengolok-olok gini, melilik-melilik gini loh saudaraku. Ya. Matanya dibuka semua sambil mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang tuanya. Nah, ini bahaya. Dampaknya itu yang berbahaya. Di dalam Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai dengan 21 di sana dikatakan, Ulangan 21 ayat 18 sampai dengan 21, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ini kalau berlaku hukum Taurat. Nah, kita berada di dalam hukum kasih karunia. Seandainya hukum ini diperlakukan di zaman sekarang, sudah amsyong semua anak-anak yang berani membangkang dan degil kepada orang tuanya. Untung saudaraku, Yesus datang membawa kasih karunia. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang demikian itu, ketika ia mengembara mencari makan, entah kemana, ia tahu bahwa hari kegelapan siap menanti dia. Artinya masa depannya suram. Anak-anak yang berani sama orang tua, entah itu papa atau mama, apalagi sempat mengatakan kata-kata yang kuasar banget, saudara. Dilihat saja, saudara. Kita berdoa supaya yang buruk tidak terjadi pada anak ini. Tapi kalau toh terjadi, itu bukan kesalahan kita, karena kita sudah mendoakan. Dia menerima upah dari ulahnya. Masa depannya gelap, saudara. Nah, ini yang seringkali saya tekankan kepada para keluarga. Barusan saya mengisi seminar keluarga, saudara, bersama istri. Ya. Saya buka semuanya tentang keluarga itu seperti apa. Baik dari sisi laki-laki, sisi perempuan. Itu kita ceritakan semuanya. Dampak-dampaknya apa kalau kita melanggar firman. Makanya kita harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Kalau kita berdamai, hidup ini menjadi enak, saudaraku ya.
Kalau kita perhatikan baik-baik, kesuksesan seseorang itu juga bisa disebabkan karena keluarga. Kejatuhan pun bisa disebabkan karena keluarga. Nah, itulah sebabnya kita harus waspada dalam hal ini. Jangan sampai kita sebagai insan Kristen yang sering mendapatkan firman Tuhan ini berbelok arah. Saya tekankan kepada anak-anak saya. Kemarin anak saya yang pertama, anak saya sulung, datang ke rumah dan dia sempat nangis. Nangisnya gini, saudara. Saya telah diperbudak oleh pekerjaan, sehingga saya tidak bisa menengok papi dan mami. Tolong saya ditegur kalau saya salah. Memang sudah lama, sudah 4 bulanan ya, tidak pernah berjumpa dengan kita. Setiap kali ditelepon, sibuk, ngelembur, pulang jam 12 malam dan seterusnya, itu tiap hari. Hanya hari Minggu, libur, dia pergi ke gereja, setelah itu kerja lagi begitu. Kadang-kadang garapan dibawa pulang. Nah, ketika dia merasakan saya pribadi lemah fisik, dia diberitahu oleh adik-adiknya, papi lemah fisik loh. Nah, disitulah dia merasa bersalah. Aku ini anak sulung kok tidak perhatian sama papi dan mami. Besok aku ke sana nangis, saudaraku, di rumah itu. Padahal di kantor dia memiliki satu kedudukan yang cukup strategis. Tetapi ketika dia tersentuh hatinya oleh Tuhan, dia datang dan menangis di situ, minta maaf kepada kita, ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan? Yang pertama adalah kita harus berani berdamai. Itu kuncinya. Yang kedua, kita harus belajar. Belajar dari mana? Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita dapat, paling tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, lalu kita kunyah lagi seperti sapi itu. Sapi itu kalau makan terus, nanti malam dia diam-diam tuh mengeluarkan sedikit-sedikit, dikunyah-kunyah lagi. Itu sapi. Saya pernah bilang, saya ini Kristen sapi. Yang suka mengunyah. Jadi apa yang saya dengar, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, nanti saya kunyah lagi. Oh iya, benar ini. Oh iya, solusinya seperti ini. Lalu kita praktekkan. Itu namanya mau belajar. Di samping itu kita juga belajar dari hal-hal yang lain, yang sekiranya bisa memberikan kontribusi positif dalam hidup kita, membangun diri kita. Nah, dengan belajar itu kita akan menjadi satu pribadi yang berubah. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak pernah berubah. Kadang kalau saya lagi nangani suami istri, si istri bilang, dia harus berubah Pak. Nah, suaminya juga bilang, dia yang harus berubah. Kasih saja cermin, saudara. Coba dilihat orang pertama yang Anda lihat di situ yang harus berubah siapa? Langsung dia lihat di cermin gitu, terus guyang-guyu dewe. Siapa? Aku, katanya gitu. Nah, di sini kita harus tahu, orang pertama yang harus berubah dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Jangan nuding orang lain, ya. Kemudian kita harus banyak belajar lagi, semakin menggali firman. Jika kita ingin mengadakan satu perubahan, mulailah dari diri sendiri. Firman Tuhan pernah berkata di dalam Mazmur 106 ayat 35. Ini dalam hal konteks belajar ya. Di situ dikatakan, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Jadi kita pun tidak salah ketika kita belajar dengan orang-orang sekuler. Selama hal itu bisa mendatangkan kontribusi yang positif dalam hidup kita. Kita perlu belajar, kita perlu menyimak. Saya ketemu dengan banyak motivator, saudara. Saya banyak belajar dengan mereka. Hal-hal yang baik saya pakai, yang tidak gak cocok dengan firman, saya mulai singkirkan. Karena apa? Saya juga perlu belajar. Mengapa saya perlu belajar? Usia saya kan semakin bertambah. Sudah di atas 60 sekarang ini saudaraku saya. 62 saya. Saya harus tetap belajar. Tiap hari saya harus baca firman. Tiap hari saya harus menulis renungan. Dan puji Tuhan saya sudah menulis renungan 12 tahun sampai hari ini. Supaya apa? Supaya enggak pekun saudaraku. Iya kan? Usia semakin bertambah itu kalau enggak dikaryakan ini nanti tambah-tambah mungsert. Ya. Terus belajar terus, banyak baca. Apalagi kita seringkali bertemu dengan banyak orang.
Hamba Tuhan itu adalah tempat jujukan para orang-orang yang punya pergumulan. Kalau dia tidak belajar dari firman Tuhan, dia tidak pernah bisa memberikan asupan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika kita belajar, kita harus bisa menyusun strategi. Pertama, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua rencana-rencana kita. Kemudian galilah semua potensi yang kita miliki. Sebab di dalam setiap pribadi kita ini, tidak peduli itu tua, muda, kaya, miskin, punya potensi besar yang memang Tuhan taruh di dalam diri kita sejak kita kecil. Nah, itu yang harus dikembang tumbuhkan. Kita jangan merasa bahwa aku sudah lanjut usiaku. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tetap belajar. Istri saya pacu terus, saudaraku. Mami harus terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan, kita harus berani melangkah dan bernyali besar. Nyalinya harus besar, bukan hanya imannya tok besar, tapi nyalinya harus besar. Kalau kita punya nyali yang besar, kita akan menjadi satu pribadi yang percaya diri. Kita melakukan aktivitas apapun, kita pasti yakin. Saya melihat ketika saya ada di Salatiga, lewat daerah pegunungan itu, saya melihat ada mbok-mbok sudah tua-tua, itu usianya mungkin sudah 70 tahunan lebih. Dia gendong pisang dengan renjing, jalan naik. Saya lihat dari jauh, ini kayaknya orang ini sudah tua. Saya langsung berhenti di depannya gitu. Orangnya takut, saudaraku. Loh, enten nopo, ada apa? Enggak, saya datang. Saya menghentikan ibu itu mau membeli pisang. Lalu saya beli pisang. Yang saya lihat adalah, saya tanya, ibu berangkat dari rumah jam berapa? Saya ketemu jam 10, jam 5 pagi. Jarak dari ibu dari tempatnya ibu sampai ke tempat ini berapa kilo? Sekitar 10 kilo. Jalan kaki. Loh, apa enggak ada anak-anak? Ada anak-anak, tapi saya enggak mau merepotkan anak-anak. Bayangkan, saudara, usianya sudah lanjut dan dia dengan tongkatnya sambil bawa rinjing gitu, saudara. Jalan setapak demi setapak. Memperjuangkan hidup. Dia berani menghadapi tantangan zaman. Nah, bagaimana dengan kita? Kita jangan menunggu sempurna baru kita nanti melangkah, saudaraku. Ya. Kita harus berani ditertawakan orang. Mungkin satu saat kita akan berbenturan dengan, oh aku kok gagal. Kegagalan itu adalah batu lompatan untuk kita sukses. Kalau kita berani melangkah menghadapi satu hambatan, kelihatannya gagal, itu adalah pintu masuk kepada kesuksesan. Berapa kali saya juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya tidak pernah berhenti menyerah. Yang keempat, bersabar dalam proses. Ketika kita menjalani kehidupan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan itu, kita harus bersabar. Orang dulu bilang sabar ki subur, saudara. Jadi ketika kita bersabar, disitulah letak kekuatan kita. Karena di dalam kesabaran ada ketekunan. Dan ketika kita diproses, jangan protes. Aku kok gini, jangan pernah protes. Karena apa? Itu bagian dari hidup. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak pernah akan bisa sukses. Tetapi ketika kita diproses, kita akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan progres. Ada kemajuan-kemajuan. Apa yang bisa kita dapatkan hari-hari ini? Dalam situasi yang sulit, apalagi menghadapi tahun depan ini, ramalannya menakutkan terus ini, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Para pakar bilang tahun depan adalah tahun kegelapan. Jadi ekonomi akan mengalami inflasi dan seterusnya. Saya bilang kepada beberapa teman-teman, fokus kita jangan kepada masalah, fokus kita harus kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan masalah. Di situ ada terobosan-terobosan. Pada waktu pandemi, saya, istri dan anak terkena COVID, saudara. Ya, terkena COVID-nya itu sebetulnya tidak sengaja, karena saya melayani di salah satu tempat. Habis mendoakan, saya ikut ibadah di tempat itu, lalu dijak makan sama pendetanya di satu rumah makan gitu. Makan bareng, saudara. Ya, makan bareng begini, pakai tangan, saudaraku.
dengan pembicaranya sekali. Sementara makan, pendetanya ngomong, "Lho Pak, aku kena Covid." Muateng saudara. Makan bareng muluk ngene saudaraku. Jadi keroyokan itu loh. Dia ngomong, nah pendetanya yang barusan khotbah, saya juga sekarang ini lagi isoman. Loh, saya tolak-tolak gini sama istri saya, Mi. Dua hamba Tuhan ini kita makan bareng sak meja, depan ini saudara. Mejanya sekecil gitu. Wah lah mau lah nyiprat-nyiprat ini. Pulang saudaraku, meriang sudah. Wes kita imani, jangan sampai Covid, tetapi sudah masuk saudaraku. Virusnya sudah masuk. Akhirnya saya kena dulu, saya masuk di RKZ 9 hari saudaraku. Istri saya nyusul, anak saya nyusul, juga masuk di RKZ. Di situ saya berdoa begini, Tuhan, kok iso kena aku yo? Tapi ternyata Tuhan punya rencana saudaraku. Begitu saya masuk di situ, ditaruh ruangan sing pasiennya semuanya parah. Jadi sudah sulit untuk bisa bernafas itu. Jadi pakai balon itu. Pakai balon ya. Terus pakai alat apa itu? Ya. Wah lah iki. Sebelah saya jaraknya cuma 1 meter saudaraku. Kalau teriak-teriak, dia enggak bisa menggunakan alat panggilnya untuk ke suster itu. Jadi saya yang jogoi DE saudara tiap malam. Manggilkan suster, manggilkan perawat gitu. Saya bilang, aku ning kene iki dikongkon opo mbek Tuhan. Akhirnya saya ini berdoa. Langkah yang terbaik adalah saya harus banyak makan. Wes, enggak kepengin makan, dimakani terus saudaraku. Akhirnya saya lebih baikan. Kemudian orang ini saya injili, orang ini sebelah ini. Wes pulang orangnya pulang. Masuk lebih parah lagi saudaraku. Enggak bisa apa-apa. Jadi buka baju ya enggak bisa. Haji ya. Kemudian lah ini kasih pasien baru lagi nih. Saya injili lagi. Terus dia bilang, "Pak, saya sudah enggak kuat." Oh, ngomong enggak kuat ya. Bapak harus lihat saya. Kalau saya makan, Bapak harus lihat dan Bapak harus makan. Saya enggak kolu Pak, harus makan pokoknya. Lihat coba saya makan gini. Ya saya makan gitu. Akhirnya dia coba sedikit-sedikit. Ya gitu, kalau malam saya jaga, teriak-teriak saya panggilkan suster. Jadi saya ini jaga pasien saudaraku. Di situ itu. Ringkas cerita saya injili dia. Begitu saya injili. Ayo Pak, sekarang Bapak mulai belajar merangkak ya jalan. Enggak bisa, harus bisa. Jadi yang jadi perawati sopo gitu. Saya ajari jalan, diputar di tempat tidurnya itu. Akhirnya dia bisa jalan. Begitu bisa jalan, saya pulang. Nah orang ini nangis ini. Nggak ada lagi yang meneguhkan saya, menguatkan saya Pak Pendeta. Aduh ini gimana? Udah Bapak mesti sembuh ya, sebentar lagi pulang. Aku tak mulai disel. Gitu, akhirnya saya pulang. Saudara. Nah di sini kita melihat bahwa kita sebagai orang yang percaya itu harus berani bersabar dan juga punya nyali yang besar. Dimanapun kita ada. Saya kalau berada di satu tempat, Tuhan sedang ingin apa aku di sini. Saya mencoba untuk bisa menangkap maksud Tuhan di tempat itu. Supaya apa? Supaya saya tidak salah. Karena ini adalah bagian dari ujian kehidupan. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10 jelas berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ujian itu akan mendewasakan iman kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang diuji tentang ekonomi, tentang sakit penyakit, kelemahan tubuh. Percayalah, ada satu masa di mana Tuhan akan melepaskan Anda dari pergumulan itu. Tuhan itu memperhatikan kita. Bersabar itu memang tidak mudah. Banyak orang yang justru mengeluh. Tetapi kita tidak akan mengeluh. Begitu kita mulai mau mengeluh, kita langsung ubah kalimatnya. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingat ibu saya. Ibu saya itu ketika sakit usia 85 tahun itu tiap hari ngeluh. Aduh, awakku loro kabeh, kan komplikasi saudaraku. Apalagi usia yang sudah lanjut. Setiap hari mengeluh. Lalu saya datang. Begitu saya datang bersama dengan istri saya bilang, "Bu, coba kalimatnya diubah." Begitu ibu terasa sakit langsung ibu mengatakan, "Puji Tuhan." Kalimatnya nggak dirubah. Aduh sakit, diganti, "Puji Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Tuhan berikan aku pundak yang kuat." Itu dilakukan sampai beliau meninggal dunia. Bukan lagi keluhan, karena orang yang mengeluh itu justru akan membebani dirinya.
Sudah punya masalah, mengeluh, tambah berat. Tapi seandainya dia memuji Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik. Puji nama Tuhan. Bersabar itu kita belajar seperti bambu. Bambu itu ketika ditanam 5 tahun pertama tidak pernah kelihatan pertumbuhannya. Karena dia mengeluarkan akar-akarnya ke bawah. Setelah 5 tahun kemudian, 6 bulan dari 5 tahun itu, dia akan tumbuh kurang lebih 10 cm. Setelah itu dia akan cepat pertumbuhannya sampai 30 meter. Kenapa kok pertumbuhannya tidak seimbang? Bukan tidak seimbang, dia menguatkan akarnya. Sama dengan kita orang percaya. Bersabar itu menunggu saatnya Tuhan supaya kita kuat. Dan ketika kuat, kita bisa menyangga setiap persoalan yang datang hilih berganti. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tetap kelihatan menjadi insan yang benar di mata Tuhan. Jangan sampai kita menjadi insan yang sering kali kita mengeluh dan lemah. Karena kelemahan itu justru tidak membawa sesuatu yang positif dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kelima, bersyukur. Saudaraku. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Baik dalam keberkatan, baik dalam tindasan, baik dalam kekurangan, dalam kesakitan, kita tetap bersyukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan dengan bersyukur itu akan lahir sebuah mujizat. Jadi mujizat itu bisa lahir karena kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-36 sampai dengan 38, ini ada mujizat dalam bersyukur ya. Itu ada satu peristiwa di situ dikatakan. Sesudah itu Yesus mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ucapan syukur itu melahirkan keajaiban. Apakah saat ini kita sedang menghadapi masalah yang membuat kita tidak bersyukur? Kita harus paksakan diri kita. Daging ini kadang-kadang perlu dipaksa ya, untuk kita bersyukur. Supaya apa? Kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, saya sudah tidak lagi bisa tahu apa yang terjadi. Kadang tekanan, tantangan, halangan, rintangan, cobaan itu silih mudik hilir berganti di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan aku bersyukur dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi, aku tetap menggandol Gusti. Kenapa? Karena ketika kita menggandol Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja. Kalau bahasa Jawanya gini, Yesus kuwi apa ae iso. Ya. Ini tema yang mau saya berikan untuk KKR anak tanggal 30 minggu depan. Dihadiri 15 gereja KKR anak Kecamatan Wonosalam. Nah, di sana ada sekitar 200 anak-anak hadir, termasuk orang-orang kampung, dengan tema Yesus opo ae iso. Karena Yesus adalah jawaban bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan satu pujian, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur kuberikan pada anaknya Yesus. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur ku berikan pada anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur
pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena perbuatannya bagi kita syukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur ku berikan pada anaknya Yesus. Ini yang lemah, yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena perbuatannya bagi kita. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena perbuatannya bagi kita. Syukur. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang merasakan kelemahan dalam hidup ini, baik kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kelemahan finansial, kelemahan iman. Berdamailah dengan Tuhan. Belajarlah dari firman-Nya. Melangkahlah dengan penuh keberanian dan bernyali besar. Serta bersabarlah ketika kita sedang berada dalam proses. Dan ketika kita bersyukur, keajaiban itu akan turun atas kita. Adakah di antara kita saat ini yang sedang mengalami masa-masa seperti itu? Saudara tinggal angkat tangan. Saya akan berdoa dari mimbar ini. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang teracung, tanda bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Aku percaya bahwa saat ini Tuhan sedang mentransfer satu kekuatan yang besar dari sorga, supaya mereka kuat di dalam kuat kuasa-Mu, dan mereka bisa menjalani hidup dengan tersenyum, dengan mata dan tatapan ke depan, ke masa depannya dan kepada Tuhan yang punya masa depan. Berkati mereka, sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, berkati bagi mereka yang sedang menghadapi kekurangan finansial, supaya mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kini yang lemah berkata. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada yang melayani. Segenap
Jemaat GPI Zion Permai mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Epaphras Joko atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Mari kita mau mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Sambil berita gereja diberitakan, ibadah akan berjalan seperti biasanya untuk minggu ini. Ibadah wanita di setiap hari Selasa pukul 3 sore, dilanjut dengan ibadah doa puasa setiap hari Kamis pukul 9 pagi sampai selesai. Lalu ada ibadah doa malam yang dilaksanakan secara online melalui Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Ada ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Khusus untuk ibadah kaum muda minggu depan, kita akan ada fellowship dengan youth-nya Gereja Kristus Tuhan dengan tema generasi yang cinta Tuhan. Jadi anak-anak muda bisa belajar ya, melalui masa muda kita mau mencintai Tuhan. Dilayani oleh Bapak Kurniawan Budiono, jadi mungkin yang muda-muda bisa datang. Ibadah akan dimulai jam 7. Selanjutnya ada ibadah raya hari Minggu seperti biasa, jam 7 pagi. Bila kita mau sama-sama minggu depan datang lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyelesaikan ibadah pada hari ini. Menaikkan pujian, Yesus kau permata hatiku. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Saya jemaat sekalian tempat berdiri. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku dan menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Oh, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Terima kasih Bapa, memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Khususnya memberkati Tuhan, kedua hamba Tuhan yang hadir dan melayani pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami semua. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, umat-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku
Tuhan Yesus memberkati.